Biografi Sunan Derajat dan 7 falsafah hidupnya. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam berjiwa sosial tinggi, mulai memperhatikan fakir miskin, hingga lebih mengutamakan kesejahteraan sosial masyarakat. Ajarannya lebih menekankan pada etos kerja keras dan empati berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Tidak hanya itu, Sunan Derajat juga mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat peralatan berupa tandu dan joli. Mengutip buku Atlas Wali Songo, buku pertama yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah, karya Agus Sunyoto, berikut biografi Sunan Derajat. Biografi Sunan Derajat. 1. Asal-usul dan nasab Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi, dengan nama Raden Kasim. Beliau merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat diketahui memiliki garis keturunan Sunan Bonang, yaitu berdarah Cahampa Samarkand di Jawa, sebab sang ayah adalah putra Ibrahim Asmarakandi. Menurut Babat Cirebon, Babat Trisakipun Majapahit, dan Hikayat Hasanuddin, kakek Sunan Derajat berasal dari negeri Tiulen, Kazakhstan. Dengan begitu, nasab Raden Kasim adalah dari Tiulen di Kazakhstan dan Samarkand di Uzbekistan Asia Tengah, yang berimigrasi ke Champa. Babat Tanah Jawi mengungkapkan bahwa Sunan Ampel sebelum menikah dengan Nyai Ageng Manila, terlebih dahulu menikahi Nyai Karima. Dari pernikahan dengan Nyai Karima, lahirlah Dewi Murtosiah yang dinikahi Sunan Giri, sementara adiknya yakni Dewi Murtosimah dinikahi Raden Patal. Oleh karena itu, Raden Kasim mempunyai 2 saudara lain ibu. Diketahui, ada 9 anak dari Sunan Ampel. Mereka yakni Nyai Ageng Manyuras, Nyai Ageng Manila, Nyai Ageng Wilis, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Ki Mamat Saik Ahmad, Nyai Ageng Medarum, dan Nyai Ageng Supriya. 2. Pendidikan dan pengembangan keilmuan Sunan Derajat. Raden Kasim dididik dalam lingkungan keluarga ibunya yang berasal dari Jawa, sehingga beliau menguasai ilmu, bahasa, seni, budaya, sastra dan agama bercorak Jawa. Sunan Derajat juga mengubah sejumlah tembang Macapat Langgam Pangkur. Sunan Derajat menuntut ilmu agama dari Sunan Ampel sendiri, sebelum akhirnya beliau dikirim oleh sang ayah kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Menurut Babat Cirebon, Raden Kasim disebut dengan nama Masai Munat atau Pangeran Kadrajat. Setelah berguru dengan Sunan Gunung Jati, beliau menikahi putrinya bernama Dewi Sufia dan menetap di Kadrajat, sehingga beliau disebut sebagai Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai 3 orang anak. Mereka yaitu Pangeran Rekyana atau Pangeran Tranggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Wuryan. Setelah itu, Sunan Derajat menikah dengan Nyai Kemuning putri dari Kiai Mayang Madu, lalu menikah lagi dengan Nyai Retna Ayu Chandra Sekar putri dari Adipati Kediri Arya Wiranatapada. 3. Perjalanan dakwah Sunan Derajat. Berbekal pengetahuan dari Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat kembali ke Ampredenta. Namun, atas perintah dari sang ayah, Sunan Derajat menyebarkan dakwah keislamannya di pesisir barat Gresik. Dalam perjalanannya, perahu yang ditumpangi pecah, dan beliau ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang, sampai mendarat di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Jelak, Desa Banjarwati. Kedatangannya disambut baik oleh sesepuh kampung yaitu Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Di Jelak, Sunan Derajat menikah dengan putri dari Kiai Mayang Madu bernama Nyai Kemuning. Di sana beliau mendirikan sebuah surau sebagai tempat mengajarkan penduduk setempat bacaan Al-Quran. Dikisahkan juga, Sunan Derajat pernah ditempatkan sebagai imam pelindung di Lawang dan Sedayu. Setelah itu, Sunan Derajat melakukan riadah rohani dengan uzlah di ujung pangkat, dengan cara tidak makan dan tidak tidur selama 3 bulan. 4. Pepali Pitu, 7 falsafah kehidupan Sunan Derajat. Dakwahnya dikenal dengan sebutan Pepali Pitu, atau 7 dasar ajaran. Dalam menyampaikan ajaran tersebut, Sunan Derajat terkadang memanfaatkan media kesenian, seperti mengubah tembang tengahan Macapat Pangkur. 7 falsafah yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan itu sebagai berikut. 1. Membangun resep sing sasama kita selalu membuat senang hati orang lain. 2. Jroning suka kudu eling lan waspodo dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. 3.
Laksitaning Subrata Tanipta marang Pringgabayaning lampah dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. 4. Meperhardaning Pancadria senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. 4. Heneng hening henung dalam diam akan dicapai keheningan, dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. 6. Mulia guna pantah waktu pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Menahono tekan marang wong kang wutu, menahono mangan marang wong kang lu, menahono busana marang wong kang udah, menahono pangiup marang wong kang kaudanan berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian. Berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan.